Kualitas ya emang Bang, kualitas pertama itu pertama aspek kualitas ya memang nggak bisa disamain ya. Saat itu kan 2024 mungkin di sini gue agak membela si aki-aki Vandenberg itu ya gitu ya. Betul. Aki-aki. Kalau kata teman kita Belanda butut. BB Belanda butut. Ya, tapi emang ada plus minusnya. Iya memang. Nah, gimana tuh? Terus. Iya tadi melanjutkan omongan Kang Sandi itu jadi emang pada saat itu kan pemain-pemain yang dipilih sama Sintayong. STY itu kan waktu membangun timnas yang sekarang di timnas senior banyak yang bilang potong generasi. Yes. Oh ya itu. Nah itu U23 yang main di Piala Asia itu kan memang disiapkan buat main di timnas senior dan mayoritas pemain-pemain U23 yang tahun lalu itu udah dimainin di senior, jadi levelnya pada saat masuk ke AFC U23 ya udah beda karena mereka biasa lawannya yang dihadapin tulang yang udah jadi. Yang bikin image tim saat ini jelek itu sebenarnya bukan pelatihnya, bukan pemainnya justru. Wah, ya oke ya memang. Jadi siapa Pak? Arogansi orang-orang federasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di diving bareng gua Hadi. Ada narsum tetap kita Kang Sandi dan satu lagi ada si kemarin yang sempat viral mengatakan lawan Taiwan itu adalah viral tapi bener. Lawan apa? Lawan apa ya? Lawan Taiwan apa kemarin? Kata lu ngomong kata lu lawan Taiwan. Oh iya nggak sepadan. Emang bener. Ya balik lagi Ki. Di diving adalah kita sebenarnya nggak mau fokus ke seniornya. Tapi kita mau bahas tim U23-nya yang bener-bener downgrade dari tahun lalu. Gimana menurut Kang Sandi dan Tama? Apaan tuh? Aduh, gempa bumi. Ini gempa bumi. Apaan itu jadi? Apaan tuh tadi? Iya udah jadi apa? Iya, jadi apa? Melihat penampilan timnas U23 di tangan Gerard Vandenberg dan tahun lalu kita lolos Piala Asia dan hampir main di Olimpiade. Gimana menurut Kang? Downgrade sih bener Bang, kata lu. Emang sebagai kita semua kan saksi mata ya. Ya. Ngelihat bagaimana timnya asuhan coach Sintayong ya waktu 2024 jangan ngalahin Korsel deh. Dari babak grup pun meskipun kalah lawan Irak nih, kita kan Qatar. Kita lawan tuan rumah kan Qatar tuh kalah tuh dicurangin kan apa segala macem. Bounce back akhirnya ngalahin Yordania sama Australia kan. Ingat loh, 2024 itu bukan cuma Korsel, netizen inget, bukan cuma Korsel. Kita ketemu Qatar tuan rumah, di grup ketemu Australia, Yordania. Yordania yang di atas kita semua. Betul, dan lawan Yordania Witan bisa placing bagus, cus. Iya, skemanya kelihatan. Skemanya bagus, terus gue demen nih begini. Dan akhirnya ketika lawan Korsel pun ya memang timnya lagi panas kan. Timnya lagi panas, lagi naik, streak yang disebut Klemer bikin 2 gol bagus. Ya dengan melihat tim sekarang sih ngebandingin sekarang. Pertandingan juga panas kan? Izin di Timur Tengah. Panas kan? Gol pertama strike di lawan Korsel keren ya? Iya. Ah itu. Dan kemarin kan sudah beredar meme kan bahwa strike kehilangan sosok yang membesarkan namanya dan juga teman-temannya kan ya wajar. Memang kan sekarang juga tim baru kan juga dengan kebanyakan kan pemain-pemainnya ini kan lulusan U19 2024 tuh kadang-kadang segala macam kan ya mungkin memang ya. Tapi kan ada yang main di 2024 juga Ferrari, terus Rafael Strike, terus siapa lagi? Ada lagi pokoknya ada 4 atau 5 gitu. Lupa. Kakang. Siapa lagi? Ada tadi gue nulis dah kayaknya. Lupa gue. Ya udah itulah pokoknya. Ferrari, Strike. Hoki. Oh, mau hoki main? Hah? Mau hoki ada. Kan cadangan U23. Asal sebut aja gue. Dulu kan cadangan. Paling ntar ada yang komen lagi makanya baca berita. Padahal lu semua wartawan bola anjing. Dia yang nulis. Yo, ini Persija. Persija nih. Ruti menyumbang pemain. Nggak boleh gitu. Tim lagi di atas emang lagi adem. Nggak boleh dia. Kualitas ya emang Bang, kualitas pertama itu pertama aspek kualitas ya memang nggak bisa disamain ya. Saat itu kan 2024 mungkin di sini gue agak membela si aki-aki Vandenberg itu ya gitu ya. Betul. Aki-aki. Kalau kata teman kita Belanda butut. BB Belanda butut. Ya, tapi emang ada plus minusnya. Iya memang. Minusnya.
Nah, gimana tuh? Terus Iya tadi melanjutkan omongan Kang Sandi itu, jadi emang pada saat itu kan pemain-pemain yang dipilih sama Sintayong. STY itu kan waktu membangun timnas yang sekarang di timnas senior banyak yang bilang potong generasi. Yes. Oh ya itu. Nah itu U23 yang main di Piala Asia itu kan memang disiapkan buat main di timnas senior, dan mayoritas pemain-pemain U23 yang tahun lalu itu udah dimainin di senior, jadi levelnya pada saat masuk ke AFC U23 ya udah beda, karena mereka biasa lawannya yang dihadapin tulangnya udah jadi, ininya udah jadi, badannya udah jadi. Dan Marcelino lawan pemain nomor Oh iya Marcelino. 10. Iya. Marcelino enggak ada ya? Suka sama Marcelino. Marcelino lawan pemain nomor 10 Irak yang kemarin nendang Canatif kan udah pernah juga kan. Iya. Si Mohana Jadi pada ada. saat dia main di U23 ya Bener, AFC iya bener. U23 ya udah lawannya di seusia mereka ya udah jago. gini, gue juga mau nambahin ya. Ini tim yang dipakai Sintayong Sintayong di era 2024 kemarin itu adalah tim yang dipersiapkan waktu itu untuk Piala Dunia U20 yang waktu itu iya. jadi tuan rumah di Indonesia. Ya, betul. Tapi itu kan generasinya generasi Rizky Ridho dan kawan-kawan. Nah, Ada si Justin Hapner, ada si Van Jenner, ada si Marcelino Ferdinand, ada Witan dan lain-lain. Karena jadi secara nggak langsung Sintayong sudah memegang pemain-pemain itu dari usia U20 sampai U23. Ya, yang at least dia sudah mengenal tim-tim ini sudah cukup lama. Gua rada setuju sama si Gerard van den Berg kemarin karena dia memang megang tim ini itu nggak lebih lama dari Sintayong, jadi nggak bisa apple to apple untuk dibandingkan antara Gerard van den Berg dengan Sintayong, karena di satu sisi kualitas yang dimiliki oleh Sintayong itu memang ya setuju sama bener kan si Gerard ngomong dia di eranya Sintayong itu ada Rizky Ridho, ada Ivan Jenner, ada Pratama Arhan, ada Marcelino dan lain-lain gitu. BTW kita syuting di tempat baru. Insya Allah kita bakal syuting di sini terus. Mantap. Dan Astagfirullahaladzim. dulu juga Lucu banget kok. Lucu banget. STY. Kok iya ya? Aku yakin STY dulu juga gambling. Ya iyalah pasti. Gambling. Sepakat. Potong generasi itu ya dia gambling. Yang bikin image tim saat ini jelek itu sebenarnya bukan pelatihnya, bukan pemainnya justru. Wah, ya oke. Ya, memang Jadi inilah. siapa Pak? Arogansi orang-orang federasi. Oh ya Viral lagi nih. Kawan-kawan nih lagi nih, arogansi federasi. Sebenarnya gini, kalau pada saat itu Arogansi. si tangan kanan ketua nggak ngomong pada saat semua squad staff pelatih itu datang nggak ngomong yang kayak begitu. Yang mana nih? Ini adalah pelatih terbaik. Yang di ini, yang Kalau pada saat itu dia nggak ngomong ini adalah staff pelatihan terbaik, aku yakin Nggak bakalan segera ini gitu. Ya mungkin. harusnya dia menggunakan kata-kata dari Raffi Ahmad dan juga Nah. Bapak Menteri Perumahan Rakyat. Tidak ada Superman, ada super team. Iya itu bisa. Jadi memang apa namanya? Di sini memang ada ketidaksinkronan mungkin Tam ya. Jadi kita lihat kan bahwa memang terlalu cepat prosesnya itu hilang tuh bener. Jadi untuk membentuk pemain berkualitas kan juga seperti yang kita bilang tadi ya. Pemain tentu harus sering banyak main di klub. Ini Ya. dikeluhkan Van den Berg tentu ya. Pemain banyak main di klub dan mereka harus terbiasa dengan level tinggi. Level tinggi di mana? Untuk 2024 kemarin itu skuad ya asuhan Sintayong dia sudah terbiasa melawan timnas-timnas senior. Yes. Mentalnya jadi ini gitu kan. Nah, untuk yang skuad sekarang mungkin ditambah lagi mungkin ya memang disinilah Van den Berg itu juga sebagai pelatih. Ini plus minusnya Van den Berg ya, selain keluhan-keluhan dia segala macam itu ya bahwa jam menit pemain kurang di klub, saya hanya mengumpulkan pemain tidak lebih dari 2 bulan, 3 bulan segala macam. Nah, dia pun agak gagal di sini ngegrip maksudnya Bangun chemistry. jadi oh ini pemain gua kayak begini nih. Iya. Di AFF sebenarnya dia punya momen itu ketika kemarin AFF. tuan rumah kan AFF U23 tuh. Sama seperti waktu Sintayong kan juga dia sempat nanganin AFF U23 juga kan dan gagal di situ mungkin ya. Oh oke, kita lakukan perombakan sedikit akhirnya kan tampillah di kualifikasi kan. Yes. Nah, mungkin di sini disitulah misalnya Van den Berg adalah dia tetap memaksakan dengan apa yang kita sebut sebagai ball possession, kita main Nah, ngatur itu bola juga segala salah. macam. Minusnya itu. Nah, di sini mungkin misalnya bahwa
dengan kualitas squad seperti itu ya, kenapa nggak dicoba cara bermain yang berbeda gitu kan? Kenapa harus memaksakan main menguasai bola sedangkan ketika kita punya penonton awam kayak kita ya, ketika kita ngeliat lawan Laos kan, ya pasti Laos kan bakal main seperti itu kan ya. Pastilah. Gimana tuh untuk membongkar itu kan ya nggak mesti terus kayak gitu, bola dioper lagi ke belakang, oper ke pinggir, ke belakang lagi, ke pinggir lagi. Bingung gitu. Nah, itu. Nggak, kalau ya bener tadi plus minusnya mungkin ya dia belum kalau dia masih mau memaksakan kita bermain total football tapi kitanya belum bisa satu. Dia belum kalau menurut gua dia belum memahami karakteristik pemain secara keseluruhan. Terus satu lagi ya mungkin kurang bisa ngebangun chemistry gitu. Sedangkan yang kita tahu Sintayong itu sama pemain-pemainnya kan deket banget. Kacau. Jadi ya menurut gua ada satu kekurangan yang belum bisa dibangun sama Van den Bosch itu ya. Cobalah bangun chemistry antara pelatih dan pemain sebagai ayah dengan anaknya kayak gitu. Itu menurut gua akan menjadi salah satu cara untuk bisa membangun sebuah super team gitu. Jadi apa yang dibangun sama Sintayong kemarin. Bukan begitu Bung Tama? Dan memang Makan mulu lu gue liat. enak bos. Enak bos. Arogansi federasi. Gimana coba arogansi federasi? Balik lagi ke arogansi federasi. Arogansi federasi itu gimana? Balik lagi ke arogansi federasi. Tapi dengan melihat dua catatan U23 yang menurut gua gagal total ini, apakah layak federasi masih menyebutkan bahwa federasi hanya fokus ke timnasnya saja? Coba. Kita bisa melihatlah tindakan-tindakan dia sekarang kan, tindakan Erick Thohir nih, buat Erick Thohir nih. Akhirnya kan tindakan-tindakannya kita bisa melihat sekarang. Dia mau bikin Piala Presiden 2026 tuh kan yang katanya bakal jadi ini kan apa namanya? Bakal jadi kayak Piala Indonesia gitu. Tapi Liga 3, Liga 4. Terus dia juga bikin mulai memperhatikan Liga 3, Liga 4, safari ke sana kemari ke daerah-daerah. Depok, jangan sedih lu, ke Merpati kemarin. Dia ke Merpati ketemu KDM di tengah lapangan seperti itu kan gitu. Lapangan yang susah parkir ya, dekat rumah gua anjay. Itu kan berarti jadi semacam apa ya? Jadi semacam kayak ya tamparan mungkin ya. Tamparan kenapa nggak dari dulu? Nah dan itu kenapa tidak dilakukan sejak dari awal dia? Ya ketika dia bisa bilang bahwa federasi, kita kan sering mendengar ya sebagai wartawan nih, kalau dengar Erik Dorstop kan ya misalkan. Kita fokusnya ke timnas liga itu ada LIB gitu kan, atau sekarang ada I-League gitu. Ya kan tidak bisa seperti itu kan bahwa. Dan ini pelajaran juga ya. Banyak kok, nggak cuma timnas senior. Betul, timnas kan ada timnas putri, timnas 17, 20, 23 senior dan juga timnas ini kan yang lain-lain gitu kan, timnas futsal gitu kan. Nah, timnas timnas bola pantai banyak anjay. Dan perlu diingat ya, ini pengetahuan juga nih. Ini mungkin correct me if I'm wrong ya gitu. Anjay, ya. Cemiu gitu ya. Mungkin yang pernah gua dengar bahwa alasannya Pak Erik kenapa dia tidak mau terlibat di liga adalah karena PSSI cuma punya saham 1% di PT LIB. In fact 1% itu adalah golden share. Itu adalah golden share kawan-kawan. Sepingat gua ya, golden share yang di mana jadi PSSI itu bisa untuk ikut menentukan kebijakan di liga. Betul. Sebenarnya. Tapi arti golden share. CMIU yang pernah gua kayaknya itu kayaknya. 1% itu golden share dia, meskipun 1% ya, itu tuh golden share. Jadi dia kayak punya saham yang paling inilah gitu di LIB gitu. Jadi sebenarnya dia tuh bisa untuk melakukan hal kayak gini yang sekarang akhirnya dia bikin piala presiden. Dan gue tuh nggak tahu kenapa alasannya pakai nama piala presiden ya kan, bisa pakai nama yang lain gitu kan, piala presiden. Aneh ya Tapi lama. semoga aja jalan beneran. Betul, memerhatikan Liga 3, Liga 4 sebagai ya akhirnya kan. Tapi kan Bapak Erik kan setahun lagi. Itu sih. Itu tam. 2020. 2026. Enggak dari 2021. Enggak, dia 2023 awal tahun. Ya pokoknya itu udah 4 tahun lah. PSSI 4 ya. 2027 deh. 2027 dia baru udahan. Ya semoga bisa berjalan sih bener. Bahwa dan kegagalan sekarang itu ya inilah yang bikin dia akhirnya mikir bahwa ternyata gue gak mesti fokus timnas doang ya gitu. Gue harus fokus ke grassroots. Gitu bang. Kalau jujur, Punya dulu baru makan, punya dulu baru ngomong. jadi jujur kalau ada piala presiden atau apapun namanya itu piala Indonesia atau apalah, sebenarnya sekarang kalau aku tuh kalau nonton bola nggak pengen nonton tim yang itu lagi gitu, Persija, Persib, apalagi PSM. Aku tuh pengen
tim-tim bawah kayak kalau kita Persikaja gitu kan ada tuh. Persikat. Persikat sekarang karena rumah deket ya kan. Tapi mainnya di Bogor. Kendal Tornado kan banyak Tornado ya. banyak tim-tim yang apa ya? Sebenarnya yang bikin sepak bola Eropa, sepak bola luar negeri itu jadi menarik itu cerita kisah-kisah gimana tim kecil bisa main tim gede, gimana tim kecil seneng main di kandangnya tim gede. Oke, kemarin MU ya kalah. Nah iya itu kayak MU lawan Grimsby. Jangankan MU lah. Persib kalah sama Persijap. Nah, lawan Persijap. Kalah Persijap. Atau nanti Persib derby Jabar lawan Persikat itu kan bisa kan Depok, Iya. Bandung. Iya benar-benar kayak dulu kan. Maksud tuh yang kayak gitu yang Biar ada. yang bikin sepak bola menarik tuh kisah lainnya bukan tim-tim itu aja. Siapa tahu Persikat bisa ketemu Persija lagi kayak di Copa di Samsu dulu. Dan kita kan nggak tahu ya bahwa ternyata kan kayak gitu tuh klub kayak Persikat misalkan atau misalkan kayak Persikabo sih udah pernah Liga 1 ya. Misalkan klub-klub yang malang melintang di Liga 2 sama Liga 3 tuh dia tetap punya fans yang militan juga loh mereka. Iya kan. pastilah. Makanya. Ada beberapa yang gue tahu tim-tim Liga 2, Liga 3 mereka punya basis supporter yang menurut gue lumayan banyak. Kayak Persitara kan Enjemannya sekarang masih hidup. Kacau, masih. Terus Persikat juga kayaknya bakal mau dihidupin lagi. Iya, jadi maksudnya selain kita bisa dapat talent bisa ngegedein talent pool pemain Yes. timnas. Talent pool Kayak Simon kayak Simon. talent pool. Kita juga bisa dapat kisah sama cerita sepak bolanya gitu loh. Itu yang Talent sebenarnya sedang miss di sepak bola Indonesia tuh itu karena ketiadaan Kompetisi ya. Jangan bilang kompetisi deh, kompetisi kan jangka panjang turnamen kayak Piala Indonesia atau Piala Presiden. Kayak gitu dan memang Dulu sebenarnya kita punya Copa Samsu, Copa Indonesia, bukan Copa Samsu, Copa Indonesia. Itu ya bener kata Tama tadi, kita bisa ngelihat tim-tim era divisi utama ngelawan divisi 1, divisi 2 gitu. Itu yang membuat ya si tiba-tiba Persija bisa main di Stadion Merpati tadi. Kan nggak ketahuan kan. Nah, maksud gua seharusnya sekarang federasi harus bisa memperlihatkan hal-hal tersebut gitu dengan menjamin adanya kompetisi yang bisa memberikan jam bermain untuk pemain-pemain usia muda gitu. Betul. Karena Simon Tahamata kan juga bilang percuma kita naturalisasi terus kalau misalkan pemain-pemain di sini nggak dapat jam bermain gitu. Tidak bagus kalau kata dia, tidak bagus. Jadi kalau lu naturalisasi terus, gue ngapain ada di sini? Gue ngapain nyari pemain yang ada di sini gitu? Iya, ngapain dia kelayapan ya? Iya, ngapain dia kelayapan gitu? Itu program jangka pendek. Iya, kalau menurut gue ya, nah apa yang dilakukan federasi untuk melakukan naturalisasi? Ya udah bentuk aja di Milano Jonathan sama Mauro Zilstra ini udah stop gitu. Iya. Karena toh dia 2-3 sampai 4 tahun ke depan juga masih bisa main kok. Nanti aja maksudnya nanti aja lagi tuh kalau misalkan kayak ada pemain misalkan Messi punya darah Indonesia. Ya gitu, iya gitu. Maksudnya pemain yang jangan buru-buru. Yang memang munculnya dan 1000 tahun sekali gitu. Iya. Bener-bener ini ya quality time ya. Iya. Bener-bener quality gitu. Pemainnya nggak cuma asal ambil dari pinggir jalan. Ya gitu. sekarang memang kualitasnya bagus, tapi menurut gua udah stop lah. Bener kata Om Simon, gue setuju sama Om Simon karena memang federasi harus memperhatikan ya di bawahnya. Toh sekarang udah kelihatan nih kita keputus nih U23 yang sekarang sama U23 zaman sekarang sama U23 zaman Rizky Ridho aja udah keputus nih. Sepakat. Kualitasnya udah beda banget jauh gitu. Itu kelihatan kan. Udah itu bener-bener udah kelihatan. Ketika Rizky Ridho dan kawan-kawan itu mereka sudah main di level atas, tapi oke, beberapa pemain yang ada di U23 sekarang kan bermain di level atas, tapi nggak semuanya gitu. Dengan adanya regulasi cuma 45 menit main di liga ya percuma aja gitu. Betul. Jadi satu pertandingan satu pemain cuma main 45 menit ya buat apa? Gitu loh. Betul. Dan sedangkan gue mau potong lagi, sorry. Sedangkan ada pemain yang main bagus kemarin yang menurut gue yang nggak dipanggil sama si Gerard Van Rijn, siapa? Arliansa. Iya, Dia di Persija dari 4 pertandingan yang udah ada walaupun miss 1, tapi menurut gua ya Arliansa punya potensi, tapi kenapa nggak dilirik gitu. Padahal di posisi itu
Ahmad Arjuna sama Arliansa, gue bisa megang Arliansa lah gitu. Kenapa Arliansa nggak dicoba walaupun usianya masih U20 ya? Gitu. Gitu loh. Dan memang ya inilah momentumnya pas banget nih kegagalan ini ya. Dan Enak banget anjing. Enak banget ini gegerusnya, maksud gua. Ini kegagalan ini buat cambuk banget, gitu. Enak gitu loh. Iya. Kenapa lu nggak bisa buka mata gitu dengan apa yang udah terjadi sekarang? Bahkan ada yang ngomong, ya udahlah Pak, besok-besok jangan tiba-tiba mecat pelatih pas kompetisi lagi berlangsung. Nah itu yang menurut gua. Lu kenapa sih nggak ngabisin, balik lagi dong? Lu kenapa sih nggak ngabisin kualifikasi Piala Dunia dulu gitu? Iya. Baru ganti pelatih. Kocak anjing. Dan kalau kayak gitu kan barometernya lebih jelas. Barometer kegagalannya, keberhasilannya seperti apa kan enak untuk ya ada alasannya lebih kuat lah kalau emang dia pengen mecat gitu istilahnya gitu kan. Nah, memang sekarang juga dibilang untuk Vandenberg ya kan dia bilang bahwa si timnas yang sekarang ini kurang TC apa jangka panjang gitu ya. Ya ini kan bukan perkara TC doang sih Pak. Ya benar kata Hadi tadi bahwa pemain-pemain yang dulu di U23 main bagus tuh karena dia reguler di klub dan dia terbiasa tertempa dengan kalau di timnas senior kan dia ngelawan pemain yang jadi pun di klub kan dia ngelawan pemain-pemain yang lebih kenceng juga kan gitu ya pemain-pemain asing atau lokal gitu ya. Nah, ya itu kembali bahwa ini bukan cuman perkara TC jangka panjangnya doang tapi ya lebih kepada bagaimana si kompetisi U23 terutama ya missing link antara U20 ke U23 ini dihidupkan ya kita hargailah kita respect sama Pak Erik juga ya akhirnya tertampar tidak cuma fokus timnas akhirnya memikirkan Liga 3 Liga 4 terutama kan yang emang liga yang gak tersentuh gitu kan semoga sih ini ya jadi sebuah hal yang baik lah buat para pemain muda kita terutama ya bahwa mereka sekarang sudah punya gue bisa nih main di kompetisi lain gitu. Misalkan gue nggak ke Liga 1 dulu tapi gue coba di Liga 3, Liga 4, sebetulnya ke Liga 2, ke Liga 1 kan bertahap seperti itu kan gitu. Kan pada tahu kan tim Wrexham di Inggris Wrexham. Oh Wrexham. Nah, Wrexham. Nah, itu kan maksudnya dia dari bawah banget dari apa yang bukan kompetisi non liga, kompetisi non kasta, terus lama-lama naik sampai akhirnya di championship. Itu kan maksudnya yang cerita-cerita kayak gitu kalau di level klub dia. Gue jadi inget dulu pernah Persib lawan Persik. Tapi bukan Persik Kediri, Persik Kendal. Persik Kendal, dia main di stadion namanya Stadion Kebon Dalem Kendal dan laga terhenti maghrib karena Kendal tidak ada lampu padahal sisa 10 menit. Nah, itu kan cerita iya. Iya, menarik tahu gitu. Selain berpengaruh ke timnas, berpengaruh juga ke sisi lain dari sepak bola Indonesia. Betul sekali, betul. Nah, sampai kemarin terakhir si Mauricio Sosa kan sampai ngomong kan pelatih Persija. Ya kalau misalkan nggak ada lu nyalahin menit bermain di pemain-pemain U23 di Liga 1 ya mending lu bikin kompetisi aja sendiri soal U23 gitu. Dan setahu gue sih nggak ada negara lain kan? Nggak ada. Memang tidak ada. Si Brazil itu kadang-kadang suka aneh anjing. Nggak emang tuh anak pelatih yang satu itu tuh. Tapi sepakat sih kalau U23 kan ya juga iya, memang. dihitungnya udah senior kalau U23 di negara lain ya kan di negara lain kan U23 itu dia sudah dihitung. Kalau di Inggris ada namanya reserve. Premier League Reserve. Nah. Jadi pemain-pemain cadangan bukan cadangan lagi justru cadangan ketiga keempat dibikinin liga lagi. Biar dia tetap ini ya tetap fit. Biar tetap mereka main kayak gitu. Iya biar nggak makan gaji buta lah. Bener sih ya bisa cuma latihan doang. Bisa dicoba. Dan kan sebagian besar pemain cadangan ketiga keempat itu kan pemain-pemain U20, yes. U2 ya ada U23 beberapa U20, 19, 17 gitu kan. Ya ibarat kata kalau kita di EPA-nya, tapi kan EPA kan cuma ya berapa bulan sih paling. Ya, dia kan bukan liga EPA kan ya. Iya. Dan bukan EPA liga. EPA kan bukan liga lagi kan. Kalau ini kan ngomongnya doang liga cuma paling cuma 2 bulan, 3 bulan kan EPA selesai. Iya. Atau enggak kayak ini tamnya kayak Spanyol kan ini kan modelnya baik ya kayak kalau Inggris kayak begitu kalau Spanyol kan kayak misalkan Castilla atau misalkan tim Barca B-nya ikut Segunda atau ikut iya kayak gitu kan bisa jadi punya tim-tim satelit gitu loh. Nah punya tim-tim jadi tim U23-nya atau tim ininya diikutkan di liga juga gitu biar tolong lah Pak gini ini menurut kita bertiga iya kan? Enggak lu yang bilang arogansi federasi pertama lu tanpa izin. Lu yang bikin arogansi federasi pertama lu bukan ya kita. Pokoknya intinya Pak tolonglah sekarang ini kayaknya udah jadi tamparan besar buat federasi nih.
dari yang kemarin prestasinya meroket hampir mau masuk Olimpiade, ternyata sekarang kita nggak masuk Oh iya benar. nggak masuk ke Piala Asia. Ya sekarang menurut gua pribadi, nanti Sandi sama si Tama terserah mau ngomong apa. Menurut gua pribadi, evaluasi besar-besaran, pikirin yang lebih baik untuk kompetisi usia muda, sama tolong lebih diperhatikan lagi elemen-elemen yang ada di grassroots lah, menurut gua gitu. Jadi ketika lu ada kompetisi-kompetisi di luar sana yang lebih mengedepankan usia muda, jadi kita lebih siap, nggak perlu tesnya jangka panjang, tapi pemain-pemain itu udah dapat reguler di liga-liganya itu. Ya, Tama dulu. Kalau kita itu bukan downgrade, kita itu nggak kemana-mana, kita nggak jalan maju, nggak jalan mundur, udah nggak di situ aja. Kayaknya kita kan ngandelin cuma di naturalisasi kan. Lihat Korea abis naturalisasi. Satu doang kan? Nah iya, maksudnya semua negara tuh bisa melakukan apa yang kita lakukan tuh, semua negara sebenarnya bisa gitu. Manggil pemain diaspora atau manggil pemain keturunan, naturalisasi itu sebenarnya semua negara bisa. Korea sukses dengan pemain bukan naturalisasi sih jatuhnya, apa ya, pemain berdarah half blood lah. Dia pemain pertama yang lahir di luar Korea merepresentasikan timnas Korea gitu. Jadi semuanya bisa melakukan apa yang kita lakukan tuh bisa, tapi kita yang nggak bisa melakukan kayak mereka, menjaga ekosistem liganya, ekosistem kompetisinya itu. Kita nggak downgrade, kita jalan di tempat aja, kita cuma stagnan, nggak maju aja. Yang lain maju, kitanya diem aja gini, diem kayak gini tuh diem. Nggak maju, diem aja. Yang lain tuh maju gitu, yang lain maju dengan hal yang udah mereka lakukan ya. Iya, maju. Oke, Pak. Malaysia kan manggil berapa pemain naturalisasi keturunan kan, ya bisa aja, semua bisa. Iya, Malaysia kan banyak juga tuh Malaysia. Sergio Aguero. Hah? Sergio Aguero. Ya, bisa dapat Sergio Aguero dia. Kita juga dapet waktu itu, kita juga punya Maldini. Kita punya Maldini, dulu kita juga punya. Sampai sekarang kita masih punya Messi kok. Messi siapa? Egi Messi. Iya Messi. Dia lagi Kayak gini sih. Messi kalau Bagus tuh sekarang. bagus kan, emang dia. aja. Bagus tuh sekarang. Itu produk dari ini. Walaupun liga. Lu mau makan dulu, ngomong dulu baru makan. Pak Erik sisa 2 tahun lagi ya, 2026-2027 nih. Pak, capaian positif atau sebuah kenangan manis itu bukan cuma soal timnas Pak di PSSI. Itu lain hal Pak, tapi Bapak membenahi liga, membenahi kompetisi, itu efeknya meskipun tidak akan Bapak rasakan ketika Bapak nanti turun sebagai ketua umum PSSI Pak. Tidak akan Bapak rasakan ketika Bapak mungkin memilih jalan politik yang lain. Itu akan terasa oleh semua stakeholder sepak bola Indonesia Pak. Jadi tolong tidak cuma pikirkan timnas. Jangan sampai ini udah tamparan pertama nih Pak, U23 nih gagal di AFF, kita bilang gagal aja Pak, jujur ini gagal di Piala AFF, gagal di Piala Asia U23. Kita tidak meraih apa-apa. Jangan sampai nista maja utama terjadi ketika kita gagal ke Piala Dunia karena ada hal-hal kayak gini Pak. Jadi tolong hal-hal baik itu tidak cuma soal timnas, tapi ketika Bapak memperhatikan semua sepak bola Indonesia, liga, pembinaan usia muda, sepak bola putri, futsal, segala macam, meskipun nanti Bapak tidak akan merasakan, tapi akan terasa oleh kami semua, oleh orang-orang yang memang masih akan berkutat di sepak bola Indonesia. Seperti itu Pak. Terima kasih. Gila Sandi. Baru kali ini gue gede ngomong kayak gitu ya. Sampai saking emosinya anjay. Gila ditahan-tahan nih dari kemarin gua rasa nih. Mang podcastnya bahas timnas U23. Ayo Mang, gila gue bilang ini ternyata gongnya di sini. Aduh San. Oke. Terima kasih untuk Mang Sandi Tama yang udah bicara soal timnas U23 kali ini. Jangan lupa komen, like, subscribe channel 5x11 Network. Jangan lupa follow IG-nya ebolasport.id sama Go Basket. Terus komen, like, sama share video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.